Halo guys, pagi ini saya udah janjian sama teman saya yang ada di Surabaya, kita mau Zoom meeting. Nah, kali ini saya pengen ngobrol sama dia. Dia ini kebetulan profesinya seorang pendeta, rohaniwan. Nah, kita pengen tahu nih, COVID-19 di mata seorang rohaniwan tuh kayak apa sih sebenarnya? Oke, yuk kita ikutin nih guys. Oke teman-teman semua, hari ini saya kembali lagi Zoom meeting nih sama temen. Wah, ini kita kegiatan di rumah aja ini benar-benar memaksa kita kreatif. Salah satunya ini mengontak teman-teman di luar sana, mencoba mengobrol, berada seolah-olah di depannya gitu, padahal nan jauh di sana ya bro. Iya, jauh Ini banget ya. jauh banget ini. Ini teman Ah, saya yang saya undang hari ini itu namanya Wahyu Pramudia. Beliau tuh ngetopnya dipanggil nama WP. Profesinya iya, sebagai pendeta, wis di GKI iya. Ngagel Ngagel Surabaya. Surabaya, ya. Walaupun kadang-kadang lebih orang kadang sebagian kenal sebagai penulis sih, bukan sebagai pendeta sih atau konselor gitu. Ini sebetulnya pendeta merangkap penulis soalnya. Ini tulisannya soalnya api-api, bro. Tadi Bro, barusan aku post sesuatu sih di Facebook sih. Iya, ya Allah. bro, hari ini tuh by the way, sebentar, bentar, tak matiin yang ini supaya nggak bunyi tang ting 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 tang. Ya, By, WA-nya dimatiin. by the Yuk. way, yang gereja GKI itu yang dulu sempat kena bom itu bukan sih? Ngagel. Jadi di Surabaya itu yang kena waktu itu GKI Diponegoro sih, bukan Ngagel Oh, sih. bukan Ngagel ya. Ngagel, Oke, oke. Ngagel itu letaknya hanya 200 meter dari gereja Katolik yang kena bom itu. Ah, I see, I Jadi see, I waktu see. terjadi ledakan, otomatis kami ini gereja paling dekat, kedengaran suaranya kata beberapa jemaat sih. Oh, oke. Waktu itu masih ibadah kedengeran bomnya itu. Iya, ibadah pertama jam 6 hampir berakhir, itu kan kejadiannya jam 7 menjelang setengah 8 kan, gitu ya. Wis, Oh, serem-serem. langsung heboh banget lah waktu itu. Nah, aku tuh sebenarnya pengen pengen tahu nih ya. Jadi karena kan kalau aku liatin gitu ya, kita ini sekarang informasi itu banyak banget. Kadang-kadang tadinya orang-orang yang tadinya cuek, sekarang Heeh. ada yang mulai memperhatikan, tapi banyak juga yang jadi istilahnya paranoid kan, ketakutan gitu Iya, kan. iya, Jadi iya, virusnya ini udah nggak cuma COVID, tapi ketambahan virus stres kan gitu. iya, iya, iya. Kalau Apalagi stresnya jadi bertambah karena kan kita nggak bisa beraktivitas normal gitu. bener. Nah, terus apalagi kita dapat info-info, berita-berita yang orang-orang yang kadang-kadang kita kenal, lu tahu-tahu nggak ada gitu kan. Iya, Tahu-tahu mendingan. Nah, kalau dari sisi keimanan, keimanan kita iya, bicara keimanan itu sebetulnya cara pandang Bro WP gimana sih melihat iya. situasi ini? Jadi aku sekalian berbicara sebagai konselor juga ya, pendeta, konselor, penulis lah ya, gitu ya. Ada beberapa prinsip yang umum sih. Pertama, pikiran itu apa yang kita beri makan gitu akan memenuhi pikiran kita, nah, sadar atau nggak sadar akan mempengaruhi pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Gitu. Jadi pikiran ini dikasih makan apa, itu akan pasti mempengaruhi kehidupan kita, sadar atau nggak sadar. Yang Oke. sadar aja ya, yang sadar ya, kita kan sudah diberitahu sekarang harus cuci tangan gitu ya. Itu sudah jadi refleks. Kita seharian sekarang berapa kali pakai hand sanitizer dan cuci tangan, mungkin sudah tak terhitung ya. Bener, aku wedi situ cuci tangan aku. Iya, bahkan seorang teman bilang dia sudah 5 kali mandi dalam sehari itu ya. Oh gitu ya. Terus terus. Nah, itu yang sadar ya, yang disadari ya. Yang Ya. seringkali tidak disadari, tetapi bisa kelihatan oleh orang lain itu gini. Misalnya ketika aku menemani teman ke supermarket, tahu-tahu dia belinya kok banyak banget gitu. Beli vitamin C-nya kok banyak banget gitu. Betul. Nah, padahal selama ini dia nggak pernah mengkonsumsi itu gitu ya. Loh, dia kan harus seperti diingatkan, loh kamu tahan tak dengan vitamin C toh. Kok kamu tahu-tahu belinya banyak? Katamu mahmu bermasalah kalau meminum vitamin C atau makan buah-buahan seperti jeruk. Dia Iya seperti betul. baru kaget gitu. Ternyata loh, kenapa aku melakukan hal yang apa yang dalam menurut dia tidak rasional, tetapi itu sebenarnya digerakkan oleh bawah sadarnya sih. Kayak gitu. Sih. Jadi Betul. pikiran itu sebenarnya itu kayak medan tempur kita gitu ya. Apa yang kita izinkan masuk akan mempengaruhi
perkataan dan tindakan kita. Itu pasti, sadar atau nggak sadar. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak, tadinya jujur gini, saya orang yang termasuk sangat membatasi yang namanya berita masuk ke dalam pikiran saya tadinya. Iya, Jadi sebelum ini tuh saya sangat menghindari yang namanya media karena banyak negatifnya ketimbang enggak menurut iya, saya. iya, Maksudnya negatif dalam artian mempengaruhi saya, pola pikir saya. Tapi iya, zaman sekarang ini kan kita nggak mungkin nggak, kita harus baca media supaya kita update gitu kan. iya, iya. Tapi dari sisi lain gitu ya, kalau saya yang pengen tahu tuh sebenarnya kejadian ini semua tuh sebenarnya Tuhan tuh pengen ngajarin apa sih ke masing-masing manusia yang ada di bumi ini? Iya, jadi kalau pertanyaannya soal apa yang Tuhan ingin ajarin, tuh pasti bagiku yang pertama, kita di reminder lagi ya, video bahwa manusia itu rapuh ya. Betul. Dulu kita nggak kebayang loh bisa diancam oleh makhluk yang nggak kelihatan, dan itu Betul. ancaman itu bersifat global gitu loh. Betul. Nggak satu dua Mungkin orang yang ya, takut. Ya, betul. iya, mungkin yang kalau Kristen atau Katolik membaca Alkitab khususnya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan itu rasanya apa mungkin gitu loh, akan menjadi seperti itu. Tetapi realitas sekarang menunjukkan satu, bahwa manusia rapuh, kedua kita terconnected secara global gitu. Betul, betul, betul. Nah gitu ya, jadi apa yang ingin Tuhan tunjukkan, satu pasti kerapuhan manusia jelas, kedua dalam konektivitas yang global itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kan sudah tidak zamannya tiap-tiap negara, tiap-tiap orang itu hanya memperhatikan kepentingannya sendiri kan. Ini ancaman bersama. Nah, Betul. biasanya masing-masing negara bersaing, masing-masing individu bersaing, bahkan dalam tanda kutip kadangkala agama bersaing mencari pengikut gitu kan. Di berbagai media sosial, termasuk antar gereja juga kayak begitu. Nah, kali ini kita diingatkan bahwa hidup itu bukan sekedar soal persaingan, ada sisi-sisi kolaboratif yang harus kita lakukan. Benar, benar, benar. Jadi Jadi manusia selain ini soal kerapuhan, kedua soal kolaboratif yang harus diperjuangkan ini. memang manusia ini harusnya tuh nggak cuman sekedar bersaing gitu ya untuk kepentingan diri sendiri ya. Karena diciptakan tuh sebenarnya manusia tuh harusnya saling menolong ya, betul ya? Ya, nah itu yang kadang-kala terlupa di tengah globalisasi dan modernitas. Karena hidup ini kan memang persaingan toh, videonya harus diakui gitu ya. Di dalam berbagai aspek hidup itu isinya ya ada persaingannya gitu. Nah, Ya, cuman benar. kali ini kita di reminder dengan sangat keras, kita nggak bisa survive kalau kita saling mengalahkan. Kita bisa survive kalau kita bersama gitu. Iya, ya, oke. Nah, terus kalau kita nih sebagai orang awam nih ya, maksudnya kita kan bukan orang medis, banyak teman-teman di sana kan yang bukan orang medis. Informasi yang sedemikian banyak bikin kita stres, bikin kita parno gitu kan. Nah, harusnya mensikapinya gimana sih? Kalau dari kacamata, Aku mau ambil contoh yang umum aja ya, Arya Bima ya, Aryo Bimo atau Arya Bima, ya, yang Bupati Bogor ya, betul, betul, betul. yang terkena itu kan yang dia lakukan menurutku sangat wise. Jadi dia puasa medsos dan puasa berita pada hari-hari awalnya gitu. Oh, Kenapa? Kenapa? Supaya mentalnya tidak down dulu gitu ya. Artinya sekali lagi kan kembali ke percakapan kita yang pertama, peperangan yang pertama kan di pikiran. betul. Jadi kalau misalnya dalam kondisi krusial, semua berita di-close dulu, dan kemudian dia bisa berkonsentrasi untuk menghadapi penyakitnya gitu ya. Kalau untuk zaman sekarang ya, Yudian, termasuk pekerjaanku kan sebenarnya 24 jam ya. Iya, betul. Dalam kondisi kayak begini itu masih ada kedukaan dan dengan segala macam yang ada gitu ya. Aku Benar. memutuskan ada jam-jam tertentu aku break ya. Break Hmm. dari HP. Jalan-jalan ke taman sebentar, lihat burung, ngobrol sama istri, sama anak, atau apapun juga, break dulu. Ini harus di-break nih. Kalau enggak, kita overwhelm ini. Iya, betul. Kalau enggak, kita overwhelm nih. Belum lagi orang-orang yang memanfaatkan situasi ini dengan berita-berita yang clickbait ya. Benar, benar banget. Yang clickbait itu kan biasanya sensasional, menakutkan, atau sebaliknya, sensasional memberikan penghiburan tapi semu gitu. Nah, itu membuat kita down lagi kan, bolak-balik diberitakan ini sudah
ada vaksinnya dalam berapa minggu akan siap, ini sudah selesai dan yang lainnya. Realitanya kan enggak gitu. Dan kemudian kita down lagi. Ya, betul. Jadi, tapi banyak orang kan yang justru sekarang karena di rumah aja, mereka tadinya sibuk bekerja, sekarang kan mau nggak mau pegangan handphone kan. Justru malah Iya, malah di handphone ini kan, ya mau nggak mau kan, dia ikut grup WA mana, dapat info, itu gimana cara mensikapinya baiknya? nah maka mau nggak mau harus ada masa puasa ya, puasa dari handphone. I see. Kalau saran saya ya, pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam gitu ya. Atau 30 menit, pokoknya ada jeda, kita nggak membiarkan diri kita dipenuhi hanya itu. Lihatlah I senyum see. anak-anak gitu ya. Betul, betul. Perhatikan suami atau istri gitu ya. Perhatikan lari di sekeliling rumah, nyuci mobil. Nah, itu tuh membantu pikiran kita itu kalau kamu kayak pernah buat teh zaman dulu ya, untuk orang Jawa Tengah bilangnya apa? Menep ya. Menep itu bergerak ke bawah gitu. Mhm. Teh-teh zaman dulu itu loh. Ya, ya, Yang ya. ketika dikasih air panas kan, dia harus ditunggu waktu sampai gini. Nah, menurutku memberi jeda itu memberi informasi untuk turun ke bawah, kita tidak emosional, kita menanggapinya dengan lebih datar ya. I see, I see. Iya. Nah, terus yang satu lagi nih yang aku kepengen dapat pencerahan gitu ya. Saya kok melihat kecenderungan bahwa ada beberapa orang yang katakanlah ini misalnya apes lah ya, kita apes kena COVID gitu. Nah, itu kan seolah-olah kayak jadi tekanan mental gitu. Mereka dijauhi dan lain-lain sehingga dia berusaha menutupi atau gimana, keluarganya juga Iya, iya, tak khawatir gitu kan. Padahal iya. sebetulnya kan kalau kalau lah ini saya ngomong belak-belakan aja ya, sebenarnya kan COVID itu kan bukan sesuatu yang memalukan gitu. Pangeran Charles saja kena COVID, pemain NBA aja positif COVID gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang memalukan gitu. Tapi kadang-kadang tekanan masyarakat ini kan apa ya? Kita nih jadi orang ini banyak yang takut. Menurut Bro BP gimana nih harusnya? Iya, memang ketakutan itu videonya selalu menyebabkan orang jadi egois. Oke. Nggak ada ketakutan yang menyebabkan orang menjadi tidak egois. Egois itu dalam arti kalau orang takut, orang berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. I see. Nah, tetapi, nah ini nih, kalau kalau boleh ngomong kan, Yes. kalau Alkitab kan ngomong kasih itu melampaui ketakutan. Di dalam kasih nggak ada ketakutan. Maksudnya apa? Kalau kita mengasihi seseorang, gitu, itu rasa takut dan otomatis egoisme itu tersingkir, sehingga kita bisa menolong orang lain. Gitu. Aku rasa para dokter, para relawan sosial yang terus bekerja itu bukan karena mereka tidak takut, ya, tapi takut mereka udah diganti kasih. Gitu. Ya, Takut dan mereka kasih itu nggak bisa ada di tempat yang bersamaan. I see. Aku dengerin ini sampai merinding nih. Jadi aku bayangin kalau dokter dokter perawat yang setiap hari masih Iya, harus kerja itu kan mereka udah takutnya udah dibuang kemana gitu ya. iya, udah berganti dengan kasih gitu. Aku baca ceritanya Mbak Nunu, seorang perawat di Jakarta yang meninggal kan, dia kan mengatakan bahwa ini panggilannya, ini tugasnya. Jadi cintanya kepada pasien itu mengenyahkan egoismenya. Wah, luar Jadi biasa ya. cinta dan egoisme itu nggak pernah bisa jalan beriringan. Cinta dan rasa takut nggak pernah ada di ruang yang sama. I see. Ini good point banget nih. Ini banyak orang harus dengerin poin ini. Ya Iya. benar-benar sangat mencerahkan bro, sangat mencerahkan. Terus kira-kira menurut Bro WP apa yang nih bisa kita lakukan buat menjaga kesehatan kita? Kalau fisik kita kesehatan kan kita makan makanan yang bergizi, minum vitamin, olahraga gitu kan. Nah kalau kesehatan batin nih cara jaganya gimana nih? Jadi kesehatan batin kalau bagi saya yang paling penting adalah satu, ambil jeda dari semua media sosial, regularly ya, dari HP kita gitu ya. Cuman Kita pas tahu waktu, ini aja ya? ya Kayak, masa-masa ini menjadi lebih urgent, masa-masa biasa juga harus ada jeda, ini menjadi lebih urgent. Kedua adalah apa yang pertama kali kita lakukan waktu bangun. Bisa oke. nggak belajar untuk bersyukur sebentar? Bisa Aha. nggak melambatkan hidup, lihat istri, lihat anak, lihat suami, lihat apapun yang kita sukai, sebelum nanti kita bertempur lagi ketika kita pakai HP gitu.
Iya. Karena yang awal ketika kita bangun itu, dia akan menentukan seperti nada dasar dalam keseharian itu. Gitu. Hmm. Kalau Oke. misalnya sudah mendapat berita ketakutan, nanti bertumpuk seperti itu. Jadi awalilah selalu dengan apa yang ingin kita menjadi nada dasar kita untuk hari itu. Ibaratnya kayak hening ya, waktu hening ya, atau Iya, hening. Mau berdoa, meditasi. ya mau baca kitab suci, apa artinya yang penting adalah kita menenangkan diri kita gitu loh. Kan I ada see, I orang see. yang sampai ketiduran pun masih pegang HP ya. Banyak sih. Banyak sih kayak gitu. Dan tidur dengan mimpi buruk kan gitu ya. Karena berita terakhir yang masuk di pikirannya itu nanti dia membuka harinya dengan itu juga gitu. I see, I Dan see, I ingat see. kan tadi yang kita udah obrolin kan kalau diri kita penuh ketakutan kita nggak bisa mencintai. Yes, yes, Orang yes. yang ketakutan itu selalu egois. Gitu. I see, I see. Oke, oke. Itu very good point. Nah, itu dengar-dengar malah eh, di Jerman ya, kalau nggak salah ada yang eh, menteri atau apa tuh bunuh diri tuh ya. Itu Iya, jadi sampai, iya. padahal kan harusnya kan negara maju kan harusnya kan nggak setakut itu ya. Menurut pandangan Nah, Bro gimana? ini ini yang terjadi ya. Satu ketakutan itu kan menyebabkan orang egois ya. Hanya Hmm, melihat dirinya dan kepentingannya. Nah, hmm, di dalam keegoismeannya itu orang terpisah dari lingkungan, pasti. hmm, Dan kesendirian itu yang akhirnya menyediakan ruang bagi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak terduga. hmm. Lihat yang bunuh diri itu, nggak pernah di tengah keramaian kan, nggak pernah ngajak keluarganya kumpul lalu dia bunuh diri kan. Ya betul, sendiri pasti. Iya kan? Iya, jadi kesendirian, egoisme itu rasa takut menyebabkan munculnya egoisme, bagaimana menyelamatkan dirinya. Terus di dalam kesendirian itulah banyak hal yang aneh yang bisa dilakukan oleh seseorang sih. Kasihan Hmm, mereka nggak punya teman jejaring untuk berbagi gitu ya. oke, oke. Seandainya mereka punya teman jejaring untuk berbagi gitu ya, minimal ada beban yang bisa disalurkan ke orang lain. Nah, Hmm, tindakan bunuh diri itu pasti bisa tercegah. iya, 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 benar. Jadi bunuh diri itu gabungan antara loneliness, Hmm? kesendirian, dan juga nggak mampu melihat harapan di ujung jalan. I see, I see. Harapan itu penting sekali ya. Iya, Oke, ini aku pengen tanya terakhir nih kayaknya. Aku pernah baca, ya, baca buku ya. Baca buku menurutku bagus banget sih ya. Judulnya tuh Man Search for Meaning. Viktor iya. apa gitu ya, yang Viktor ceritanya, Frankl, Viktor Frankl. jadi dia ceritanya adalah sebenarnya dokter spesialis jiwa, terus Hmm, dia itu kebetulan Yahudi dan ditangkap gitu kan, terus masuk camp. ya, Wah, ternyata ceritanya di dalam camp itu luar biasa frightening gitu ya, nyeremin banget ya. ya, Aku bayangin tuh, itu kan sebenarnya kejadian ini kan sebenarnya kayak kita nih banyak orang yang sekarang ini ngalamin seperti itu kan, ketakutan yang berlebihan. Tapi iya. justru disitulah dia menemukan makna. Kalau kalau menurut pandangan Bro gimana nih? Nah, jadi ada satu kutipan menarik dari buku itu ya. If we have a why to live, we Hmm? will survive in anyhow. Jadi kalau kita punya alasan, kita punya meaning untuk hidup, kita akan bertahan dalam situasi seburuk apapun. I see. Nah, karena meaning itulah yang membuat penderitaan ini menjadi bisa diterima dan bisa dijalani. Tanpa Ah, meaning, tanpa meaning penderitaan itu hanya menghancurkan kita. Nah, hmm, makanya Viktor Frankl itu kalau di dunia psikologi itu melahirkan mazhab, aliran yang namanya logoterapi gitu ya. Jadi hmm. dia akan terus mendekati seseorang dengan keyakinan bahwa kalau kamu punya meaning di dalam hidup, kamu akan bertahan dalam situasi seburuk apapun. Wah, aku denger ini sampai merinding, Bro. Bener, Uh-uh. bener ini bener banget. Banyak orang yang hidup nih nggak tahu apa apa tujuan dia itu hidup, ibaratnya gitu ya, seolah-olah seperti itu ya. Iya. Nah, kalau aku sebagai pendeta sekaligus konselor sering menemukan fenomena ini, Vidian. Untuk contoh Ah, yang paling sederhana dari apa yang dikatakan Viktor Frankl. Ini misalnya gini, seorang ibu sudah kena CE stadium 4 ya. Terus dia datang ke aku dan bilang gini, Pak WP saya masih pengen lihat anak saya menikah. I Kapan Bu see. menikahnya? Setahun lagi.
Tapi dokter memvonis saya hidup saya maksimal 6 bulan. Nah, aku bilang kalau ibu punya alasan untuk bertahan hidup, ibu akan, kalau Tuhan perkenankan gitu ya, bicara sebagai pendeta kan harus gitu, pasti bisa. Beneran, ternyata selalu bisa. Tapi 2 minggu setelah pernikahan anaknya, kondisinya drop dan berpulang. Waduh. Nah, yang kayak begitu itu sudah sering aku saksikan. Jadi I orang see. kalau punya meaning kecil aja misalnya, Pak, aku pengen lihat anakku wisuda. Pak, aku pengen lihat cucuku lahir. Aku pengen lihat cucuku berjalan. Itu seperti memberi kekuatan batin bagi dia untuk bertahan gitu ya. Sehingga walaupun kondisinya buruk, mentalnya itu tetap terjaga. Yes. Kalau Alkitab sih ngomongnya kan hati yang gembira adalah obat. Betul. Dalam bahasa sederhana yang ingin dikatakan kan ini kan bahwa kalau kamu punya kegembiraan, sukacita karena punya makna, daya tahanmu itu lebih kuat. Gitu. I see. Ya. Bagus banget nih. Ini mudah-mudahan ini ngobrol kita nih singkat, walaupun singkat, tapi aku yakin ini harusnya banyak orang-orang yang akan mengambil pencerahan lah, mendapatkan pencerahan lah dari sharing semoga WP hari begitu ini. Ya. Thank you banget WP waktunya. Yuk, Nanti berikutnya kalau ada kesempatan kita mesti ngobrol lagi, karena ini pembicaraannya kayaknya menarik, kalau diterusin bisa panjang. Tapi Oke. terus balik lagi ke aktivitas masing-masing, yang pasti kita harus tetap stay at home, ya sedapat mungkin di rumah aja. Kalau kita tidak memang harus bekerja di luar, kita harus di rumah aja untuk mendukung percepatan penanganan masalah COVID ini di Indonesia gitu ya. Iya, setuju. Pokoknya lakukan bagian kita lah semaksimal mungkin ya. Bagian kita lakukan dengan sebaik mungkin. Thank you banget. Sampai ketemu lagi ya. Sukses. God bless ya. Sehat selalu ya. Salam buat teman-teman. Yo, see you next time. Yo.